kasih sudah join di diskusi Neverland Book Club untuk bulan Februari ini. Temanya bulan ini kita bahas buku versi terjemahan ya, enggak versi terjemahan sih, kayak The Wine in the Willow. Aduh, gimana dong ya ini? Gambarnya nggak kelihatan, sebel banget. Pokoknya yang cover The Wine in the Willow, nggak bisa ya. Wah, ah, The Wine in the Willow yang versi terjemahan maupun yang versi Inggrisnya, karena ada beberapa teman-teman yang bacanya beda-beda kan. Nah, jadi nanti di sini kita diskusi bareng dan moderator untuk diskusi buku kali ini itu dari Rangga, karena aku juga belum selesai baca, jadi aku nggak bisa mimpin ininya. Jadi akan dipandu sama Rangga untuk diskusinya. Di sini kita ada berempat, masih berempat aja. Ada Satrio, ada Kak Dia, sama ada Rangga, sama mungkin bisa dimulai dari Rangga untuk sinopsisnya dulu, mungkin nanti gimana? Oh, oke, Kak. Bentar ya, aku lihat dulu sinopsis. Ini sinopsis berdasarkan aku pribadi atau Boleh, boleh, oh, boleh berdasarkan ingatanmu aja. Kan sinopsis singkat aja. Selanjutnya kan kita bahas lebih lengkapnya nanti. oke. Dibredel Oke satu-satu deh. gitu. Oke, kalau yang dari aku tangkep sih sinopsisnya itu menceritakan ini kan cerita klasik ya, cerita klasik yang menceritakan tentang kalau nggak salah tikus tanah, tikus air sama katak ya kalau nggak salah itu yang paling aku ingat sih. Kalau yang pemeran-pemeran lainnya itu banyak sih. Terus itu menceritakan sebenarnya kisah pertemanan mereka, pertemanan antara tikus tanah sama tikus air yang pengen sebenarnya merubah sifat pribadi katak itu sendiri. Karena katak itu kan memang sebenarnya temannya si tikus air kalau nggak salah. Nah, itu jadi dia pengen merubah sifatnya katak yang kalau di kita itu menyebutnya keras kepala gitu. Terus dia juga pribadi yang sombong gitu ya gitu, pokoknya kalau yang jelek-jelek itu ke katak tuh. Gitu sih. Terus kemudian untuk kesan-kesan ya, kesan-kesan yang didapat itu dari bukunya sih sebenarnya bukunya itu menurutku klasik yang bagus. Aku kan kebetulan belum baca versi terjemahan yang lain sama versi Inggrisnya. Tuh, cuma aku memang penasaran sih sama versi Inggrisnya seperti apa. Tapi kalau yang dari aku tangkep sih, oh, relate banget sih sama kehidupan sekarang sih. Yang banyak kita temui pastinya ya di apa namanya di lingkungan kita gitu. Itu sih. Terus kenapa itu biasanya karena sifat katak sih yang paling dominan. Menurutku sih yang paling dominan eh, tokoh kataknya itu sih karena ya gemes-gemes sendiri aja sih sama tokoh kataknya ini mulai dari bab-bab awal sampai menutup buku itu kayak ya udah katak itu keras kepala dan nggak bisa di gimana gimanain meskipun udah dapat karmanya itu sih. Terus alurnya sama plotnya itu alurnya maju ya, maju gitu. Jadi menceritakan memang dari pertemanannya yang awalnya nggak kenal kalau nggak salah si tikus tanah sama tikus air, lalu mereka pergi ke suatu tempat ke kota ya kalau nggak salah menyusul si katak kalau nggak salah. Pokoknya si katak ini dia orang kaya, pengen beli semuanya, terus sampai mendapat karmanya. Gitu. Terus uh, si tikus tanah sama si tikus air ini juga sempat mendatangi apa sih armadillo ya atau apa ya itu. Pokoknya ada tokoh tokoh yang kayak menjadi panutan gitu bagi mereka. Mereka pokoknya itu cukup bijak gitu dalam menjalani kehidupan gitu. Terus adegan yang disuka dan nggak disuka. Kalau adegannya itu banyak sih yang disuka, apalagi interaksi antar tikus tanah sama tikus air ya. Menurutku itu pertemanannya cukup menarik sih untuk ini. Kalau yang nggak disuka itu ini apa namanya dari si kataknya sendiri. Pokoknya bikin jengkel sih pokoknya.
Baru nemu itu ketika ada yang kena musibah berkali-kali, udah diingetin berkali-kali, dan udah merasakan berkali-kali tetap kena, tetap diulang terus gak selesai-selesai. Itu sih yang bikin nggak suka. Sama kalau nggak suka dalam negatifnya itu mungkin terjemahan dari kakak tua sendiri ya, itu menurutku cukup berat. Terus aku lihat dari teman-teman juga ketika baca dari penerbit kakak tua itu, menurutku ya itu sih kayak istilahnya buku bahasa Inggris diterjemahin ke Google Translate gitu aja. Jadi kayak kopas gitu sih. Soalnya memang kata-katanya ada yang susah dimengerti. Aku kadang juga baru baca 2-3 kali baru paham gitu. Gitu aja sih. Terus uh, kalau dari aku sih itu, mungkin dari teman-teman yang lain ada kesan dan uh, ini enggak komentar gitu nggak dari buku yang sekarang lagi dibaca, khususnya yang ini judul. Mungkin uh, Aku mau sapa dulu sih, apa yang baru join ini ada Tika Syatira ya. Ini akunnya apa ya? Aku lupa kalau pakai nama asli. Oh, Tik Stories, Oh, Kak. alah. Ya, 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 Aku ya. aku aku baru gabung, Kak. Salam Iya, kenal nggak apa-apa. sebelumnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita juga waktu itu, ini tadi barusan mulai Nah, juga kok. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Rangga tadi mempersilahkan teman-teman mungkin mau kasih apa pendapatnya tentang buku ini yang sudah baca gimana. Terus mungkin kalian baca terjemahan apa karena ini lumayan ngefek ya ke, ke kita sebagai pembaca. Kalian baca versi apa itu akan lumayan berimpact. Kayak contohnya kayak aku yang baca buku versi kakak tua ini, tapi belum selesai masalahnya. Jadi mungkin teman-teman lain dulu yang ini yang sudah selesai baca bisa dijelaskan kesan-kesan tentang bukunya ya. Siapa mungkin Mbak Tika sudah ini sudah selesai baca bukunya. udah. Ah ya, mungkin bisa diutarakan mungkin tentang bukunya ini gimana. Oh gitu. Ya, sebelumnya salam kenal semuanya. Nama aku Atika dari akun Tik Stories sih, sebelumnya baru pertama kali gabung, jadi salam kenal ya. Ini kebetulan aku baca di Ipusnas, kelihatan nggak? Di Pusnas ini versi bahasa Inggris. Bukannya gimana, tapi emang ya emang cuman bisa di situ, belum beli. Dan memang kebetulan dia tuh apa nggak banyak yang ngantri, jadi ya udah bisa langsung dibaca gitulah. Kebetulan aku udah tamat. Menurut aku ini kan dia tuh terbit tahun berapa terbit tuh ya? 1900-an berapa gitu. Jadi memang bahasa Inggrisnya agak kuno. Cuman nggak sesusah dan dia tuh Inggrisnya Inggris apa Inggris British gitu ya. Tapi masih nggak sesusah karyanya Jane Austen yang lebih jadul-jadul gitu. Jadi sebenarnya masih masih lumayan lah gitu. Ya tetap susah dipahami sih. Terus di sini kan tokoh-tokohnya itu ada 4 ya. Ada yang tadi tikus air, tikus tanah, kodok sama kalau di sini Mr. Badger sih dibilangnya, nggak tahu. Mr. Badger aku nggak tahu tapi bahasa Indonesianya apa. Pokoknya itulah. Mungkin menambahin juga dari yang tadi udah Karangga sampaikan, memang yang kodoknya itu nyebelin ya. Udah dia tuh udah sampai di penjara, udah apa nyolong motor 2 kali gitu kan. Udah gitu kabur dari penjara masih masih nggak tahu diri gitu. eh Apa namanya, yang aku salutnya sih si teman-temannya ini tuh kayak peduli banget gitu sama si Katak gitu. Ayo kita nih harus bikin Katak ini jadi baik gitu. Sampai waktu itu tuh si kodoknya tuh, si Kataknya tuh pernah dikurung di kamar supaya Kataknya tuh nggak berulah lagi. Terus habis itu masih kabur lagi Kataknya kan, kabur lewat apa pokoknya
di bayanganku dia tuh kayak semacam bikin tali gitu, masih sempet-sempetnya kabur juga gitu. Terus habis itu yang aku agak kurang paham dari ceritanya, ini kan judulnya Hembusan Angin di Pohon Dedalu ya. Maksudnya The Wind in the Willows. Cuman yang aku agak heran tuh kenapa cuma satu bab gitu yang dibahas hembusan angin itu. Aku tuh kayaknya pahamnya tuh hembusan angin ini tuh waktu si tikus air sama si tikus katak itu dia tuh mau nyari anaknya berang-berang yang hilang kan. Dia tuh mau nyari anaknya berang-berang yang hilang. Habis itu kayaknya dia tuh sampai di pohon pohon dedalu, si pohon willow ini. Terus mereka tuh kayak terhipnotis gitu sama kayaknya si suara angin itu membuat apa namanya membuat suara yang merdu. Jadi seolah mereka tuh terhipnotis gitu. Cuman itu tuh cuman satu bab. Itu cuman satu bab gitu. Aku pikir kan ya itu kan judulnya. Tapi kenapa cuman nongol sesekali terus dia tuh bisa dibilang apa ya, nggak dimasukin dalam ceritanya pun nggak apa-apa gitu. Cuman aku nggak tahu sih, mungkin aku agak salah memahami juga ya, karena aku juga nggak terlalu paham tuh. Soalnya pas mereka nemuin si anak berang-berang itu, siapa sih nama anak berang-berangnya? Portly atau Portky gitu, aku lupa. Si anak berang-berangnya tuh ketiduran terhipnotis si pohon willow itu, habis itu mereka bawa pulang kan. Seingat aku tuh gitu, cuman nggak tahu sih salah atau bener ya. Takutnya aku salah paham juga sama bukunya. Terus yang menarik, terus yang aku menarik itu yang waktu si tikus siapa? Si tikus air itu dia ketemu tikus tikus pengelana. Tikus pengelana yang berkelana dari apa kapal ke kapal gitu. Cuman memang memang menariknya memang katanya katanya ya dulu itu tikus itu maksudnya itu tuh memang terinspirasi dari kejadian nyata gitu. Bentar. Jadi memang tikus itu tuh kalau nggak salah asalnya tuh dari Eropa tuh dari mana gitu. Terus dia tuh masuk ke dalam kapal-kapal sampai akhirnya tikus tuh menyebar ke seluruh dunia. Soalnya katanya tuh ada kayak benua mana gitu yang dia tuh karena sejak sejak kedatangan penjajah gitu. Cuman aku lupa ya di mana. Ini aku baca sejarah di mana gitu. Sejak kedatangan penjajah itu ada kayak invasi tikus gitu di daerah itu, soalnya di daerah itu nggak ada hewan yang makan tikus gitu. Dan kebetulan tuh iya, jadi katanya tuh di sana tuh jadi ada sempat serangan hama tikus gitu karena di daerah itu nggak ada tikus, cuman aku tuh lupa juga itu daerah mana. Menarik menarik aja sih itu tuh dimasukin ke dalam cerita ini gitu, sebagai waktu si tikus airnya itu, tikus pengembaranya tuh dia sempet pengen mengembara juga kan, tapi akhirnya disadari nama si tikus tikus tanahnya, akhirnya nggak jadi. Siapa lagi ya, itu itu sih yang bagian-bagian cerita yang berkesan buat aku, mungkin di luar yang disampaikan. Kalau yang dari ini tadi, loh keluar ya? Oh, paling nge-lag tadi jaringannya, ininya. Siapa? Tika tadi. Ya, ya udah nanti sambil ditunggu. Ada yang baru join, Mbak Alfa. Halo, Mbak. Putus nyambung, Mbak, ininya. Jaringannya putus nyambung, Mbak Alfa. Itu tadi aku juga mau bahas sih. Jadi itu tadi yang panggilannya Mister Badger itu Tuan Luwak kan ya. Aku juga bingung sih Badger yang mana ya. Luwak Luwak itu yang mana juga aku nggak ngerti. Cuman memang kalau aku yang dari sudut pandang yang belum selesai baca, aku jujur bingung. Bingung sekali apa ya, memproses ceritanya gitu. Kayak inti ceritanya itu apa sebenarnya? Karena kayak dari halaman awal sampai sampai halaman ketemu katak kalau nggak salah apa ya.
rasanya aku sih merasanya waktu pas baca yang masih sama konfliknya kata itu Mm-mm. belum masuk inti cerita gitu loh kalau aku menurutku. Jadi terus aku bingung ini apa sih sebenarnya inti poin ceritanya itu apa gitu loh. Apa cuman sekedar apa kayak slice of life-nya persahabatannya tikus air, tikus tanah sama nyentil-nyentil sama si kata itu sama yang tuan luwaknya itu gitu loh. Makanya aku juga bingung ini tuh apa sih udah gitu kan deskripsinya kan kalau yang versi kakak tua ini aku jujur kesulitan banget sih. Soalnya kayak kayak terjemahan translate Google. Per kata itu diterjemahkan secara harafiah yang nggak diringkas lagi gitu loh. Kalau versi anak-anak kalau nggak salah kan lebih diringkas lagi gitu. Jadinya kita bacanya tuh lebih enak kayak. Soalnya kapan ya? Oh Mbak Mbak Alfa waktu itu sempat screenshot apa ya? Apa Kak Hanilan ya? Itu dari halaman satu itu aja. Satu paragraf itu sepanjang kayak sepanjang gini gitu ya. Itu sama kalau yang versi yang sederhana itu cuman jadi dua baris. Tapi di versi ini itu jadi satu paragraf gini loh. Terus yang nggak penting gitu loh. Terus aku jadi ya kan rada bosen gitu kan kalau baca deskripsi yang hiperbolis gitu. Di sini banyak kan deskripsinya deskripsi hiperbolis gitu. Itu makanya terus aku bingung ya ampun jadi lama gitu. Akhirnya aku belum selesai ceritanya sampai mana. Terus yang soal apa tuh namanya? Berang-berang itu, salah, anaknya berang-berang itu aku juga belum selesai. Tapi nggak apa-apa, silakan spoiler aja. Siapa tahu aku nanti mau lanjut baca gitu kan. Sama inti ceritanya sih, aku jujur bingung. Jadi berarti kalau yang dari penjelasannya si Rangga sama Mbak Tika tadi kan berarti inti ceritanya ini lebih ke persahabatan dan konfliknya itu membantu menyadarkan si katanya gitu ya berarti ya gitu. Itu yang aku tangkap dari ini kalian mungkin teman-teman lain. Oh Mbak Alfa mungkin Mbak Alfa mau ikut ngomong nggak atau cuma mau mendengarkan? Halo Mbak. Halo, Iya. kayak tadi sih putus-putus. Sekarang Oh putus-putus. udah agak mending sih. Oke oke mau mau mengungkapkan gimana sudah selesai baca Kamu versi belum selesai sederhana akhirnya ya? belum pusing aku. Dan nggak apa-apa Mbak di spoiler aja spoiler yang banyak silakan. Akhirnya kan kemarin jadinya aku udah selesai baca yang terbitannya Mahda. Nah, tapi sekarang aku jadi kepingin baca yang terbitannya kakak tua. Soalnya nggak tahu, ini karena udah kayak punya prasangka buruk gitu ya. Jadinya pas baca yang terbitannya Mahda itu lancar sih. Cuma aku ngerasanya tuh dia motongnya itu nggak smooth gitu loh, Pio. Jadi kerasa banget potongannya itu loh. Potongan per adegan gitu tambah maksudnya. Ini kan yang versi Mahda ini kan yang versi dipersingkat kan. Nah itu tuh kayak kerasa banget eh, bagian-bagiannya yang hilang itu loh. Contohnya mungkin kayak yang Kalau apa yang di yang terasa depan-depan sih, aneh ininya. yang di depan-depan nggak begitu terasa, tapi bahasan sampai yang bagian belakang-belakang tuh kayak ceritanya tuh jadi cepet banget gitu loh. Dan motongnya tuh kayak jadi kayak kepenggal loh, kok tiba-tiba kok jadi kayak gini ya gitu loh. Nangkap nggak? Berapa Nah halaman sekarang aku memangnya, jadi, Mbak? hah? Berapa halaman memangnya yang Mahda Ini itu? itu 134. Hmm, Ini hmm, aja udah fontnya gede, banyak banget apa namanya ilustrasi full halamannya gitu juga. hmm. Oh, iya, iya, ya. Lumayan ya. Ini soalnya dua ratus Oh, empat kalau puluh yang tiga. kakak tua itu kan tulisannya lebih agak kecil-kecil tuh. Nah, itu tuh lebih gede yang terbitannya Mahda itu. Iya, Iya, tulisannya iya. kecil-kecil dan susah dibaca lah. Nah, Ah, dan bener-bener.
setelah baca yang kakak tua ini, aku mikirnya kan kemarin ada yang bilang, nggak apa-apa Mbak, nanti belakang-belakang juga agak kebiasa gitu. Siapa yang kemarin yang waktu chat itu bilang gitu toh. Aku mikirnya, ini karena apakah jadi terbiasa gitu. Tapi aku mikirnya mungkin setelah selesai 2 atau 3 bab, ke belakang tuh jadi agak lancar sih, Steph. Aku bacanya. Iya, iya sih Mbak. Aku 2-3 bab ke belakang itu lancar Mbak. Tapi setelah itu gitu lagi. Kan ada pas pergantian ininya loh. Jadi ada beberapa yang kalau sudah masuk ke kayak dialog per antar karakternya gitu lancar. Tapi begitu kayak ada jeda, kan ada sih. Jadi dia itu setelah kayak gini, terus ada jeda kayak menjelaskan deskripsi. Mendeskripsikan. Nah, itu sudah Nah, aku langsung ngandek lama gitu. Ya apa nah, kemarin bahasa kan aku apa ini? bilang itu kan kayak melagu gitu kan. Aku meralat sih ini kayaknya lebih kayak dia tuh pingin menjelaskan dengan detail gitu loh. Jadi kadang tuh ada kata-kata yang diulang-ulang gitu tapi dengan bahasa yang berbeda. Iya gue. Ya tapi aku Iya, iya nangkepnya sih. paham, 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 paham. Diulang-ulang dengan kata-kata yang berbeda. Iya paham. Iya di sini banyak yang kayak gitu. Tapi kalau seumpama bisa menikmati yang kakak tua sih lebih detail sih. Yo, aku ini udah 3/4 buku akhirnya aku baca. Belum selesai. Tapi so far udah lumayan. Mungkin karena jadi udah terbiasa, jadi bacanya udah les gitu. Terbiasa karena Gitu. terpaksa ya, Kak. Terbiasa, terpaksa. Soalnya waktu yang bab pertama itu bener-bener ya ampun Tuhan, aku tuh sampai baca 1 halaman itu bisa sampai 2-3 kali. Buat ini tuh maksudnya apa gitu. Ya, tapi so far ke belakang menurutku ceritanya bagus sih. Aku suka gitu. Kalau bacain itu jadi kayak pertama ingetnya tuh ceritanya siapa namanya? eh yang Animal Farm ya, George Orwell itu. Keingatnya pertama itu malah itu, soalnya karena ada binatangnya dan masih ada manusianya juga tuh di situ. Jadi nggak kayak yang fabel tapi nggak full fabel gitu kan. Masih ada manusianya juga di situ ceritanya. Walaupun dia cuma jadi kayak background gitu aja sih. Ya aku mungkin menangkapnya eh Mbah Graham ini apa namanya? eh dia mengambil 4 tokoh ini memang spesial untuk menunjukkan sifat-sifat tertentu dari 4 hewan ini sih, untuk menonjolkan sifat-sifat itu untuk jadi apa ya? eh buat kita sendiri jadi belajar gitu sih. Yang apa namanya? Bagaimana persahabatan 4 hewan ini gitu. Kayak misalnya si tikus air gitu kan. eh dia kan orangnya apa ya? Jiwa persahabatannya itu kental gitu kan. Terus eh, orangnya kreatif juga, setia kawan, terus eh, intinya kalau ada teman kesulitan dia siap sedia membantu gitu. Nah, kalau yang tikus tanah ini kan dia orangnya lebih kayaknya suka main-main, terus eh, suka mencoba hal yang baru juga gitu. Terus Kak, apa ya? charger laptop cabut saya kakak tak mau ngecas. Ada yang mau membantu ora? Terus kalau yang luak gitu kan dia kan tipenya orangnya bijaksana, Kakak lagi pulang. bijaksana terus tapi dia modelnya penyendiri. Dia terlihat tertutup, tapi kalau pas Tadi kita mama, butuh bantuan, dia tuh Ida lagi nese. siap Tadi sedia mama. gitu. Mama Nah, mandi. yang jadi Ida sama kuku bulu yo. apa namanya yang Joy, Lagu mama. bentar. Joy, Mama. mic-nya kebuka antagonisnya ini kan si kayaknya. Tuan Kodok ini kan. Nah, si Tuan Kodok ini dia yang apa namanya Pak, aku suka cabut seenaknya sih. sendiri gitu, mudah tertarik hal yang baru, tapi juga mudah bosenan, eh, suka menabrak apa namanya aturan-aturan untuk demi kesenangannya dia sendiri gitu kan.
melihatnya dia juga pintar tapi lebih ke licik gitu ya. Pintar tapi licik ya. Ya ketika dia punya ide-ide untuk melarikan diri segala macam gitu kan, ya dia menurutku dia menggunakan kepintarannya untuk itu sih. Ya itu. Ya aku melihat ya itu tadi kalau tadi kan bilangnya eh, persahabatannya mereka gitu kan. Ya setuju sih di itu. Ya tapi mungkin apa lebih menonjolkan ke yo 4 sifat orang ini gitu yang cukup berbeda tetapi ya mereka ternyata bisa berteman juga sih ini. Saling melengkapi di kekosongan mereka masing-masing gitu. Sama satu lagi sih yang sempat membuatku ingat gitu tentang apa namanya si tikus tanah gitu kan, ketika dia apa namanya hmm, membandingkan dirinya dengan teman-temannya gitu kan. Eh, Ketika dia melihat rumahnya si tikus air kok menyenangkan sekali di pinggir sungai gitu, kemudian melihat rumahnya si katak kok megah sekali gitu, terus sampai ke rumahnya si luwak yang juga di bawah tanah luas gitu kan, sampai lorong kemana-mana gitu. Tetapi ketika di akhirnya pulang ke rumah dia merasa ya meskipun seperti itu ya ternyata yang paling nyaman ya rumahku sendiri gitu. Ya aku itu sih yang cukup berkesan buatku sih gitu. Aku malah penasaran Mbak Dia. Dapatnya apa? Mungkin dari Kak Diahnya bisa menceritakan. Oke, halo teman-teman. Sebenarnya aku baca The Wind in the Willows ini udah lama sih. Jadi kemarin mau baca ulang buat diskusi itu belum sempat selesai, baru nyampe bab 5 lah gitu. Jadi mungkin kalau ada detail-detailnya aku udah agak lupa ya. Nah, si The Wind in the Willows ini kan emang dia fokusnya kan kayak emang bener tadi kata Steph ya, slice of life gitu. Slice of life, kehidupan, eh apa namanya, keempat binatang ini kan yang bersahabat bersahabat. Nah, emang apa kesannya memang jadi karena slice of life kan kesana kayak agak membosankan gitu ya, ya gitu-gitu aja gitu, konfliknya nggak ada yang wah banget gitu. Cuman mungkin kalau kalau konflik yang utamanya ya itu yang tentang menyadarkan ya, menyadarkan si katak gitu ya. Itu sebenarnya banyak-banyak hal-hal lucu sih di situ, makanya aku senang gitu sama buku ini. Walaupun bagian deskripsinya memang bikin capek bacanya. Kalau aku saran aku sih mendingan baca bahasa Inggrisnya aja. Kalau memang yang bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesianya belum ada yang oke gitu ya. Mungkin juga penerbit mikir-mikir juga kali mau nerjemahin ini karena ya itu nggak ada konflik yang wah banget. Jadinya memang dianggapnya gitu ya kurang, mungkin bakal kurang disukai oleh pembaca Indonesia kayak gitu. Makanya apalagi ini kan kalau yang jenis-jenis fabel gitu ya emang kayaknya kurang diminati gitu. Penjualannya kayaknya kurang bagus kalau yang fabel gitu ya, yang tokoh-tokohnya itu binatang gitu. Biasanya kurang diminati gitu sih. Makanya mungkin apa namanya, penerbit yang besar tuh nggak ngambil karya klasik ini buat diterjemahin gitu. Nah, aku sih saran Steph baca aja yang bahasa Inggrisnya. Atau kalau misalnya masih agak berat, baca yang versi yang annotated-nya. Jadi yang annotated lagi salah. Yang versi yang udah dipersingkatnya kayak yang buat anak-anaknya. Nah, yang udah singkat itu aku baca juga itu punya. Itu banyak banget yang kocak lah. Salah satu yang masih aku ingat itu yang si katak itu mau kabur terus dia nyamar jadi pelayan, dia pakai pakai baju itu yang inget banget. Ya ampun lucu banget, apalagi kalau yang versi buat anak-anak itu kan ada ilustrasinya ya, ada ilustrasinya gitu, jadi menyenangkan gitu untuk dibaca. Itu lucu banget. Aduh si katak lucu banget. Terus kalau kesan sendiri ya dari awal sih emang
si Katak ini waktu pas awalnya kan dia kan emang udah dijelasin kalau si Katak ini orangnya lagi binatangnya gampang banget tertarik sama hal yang baru gitu ya. Terus udah gitu gampang tertarik dan gampang bosan juga gitu. Nah, cuman ketertarikan dia yang terakhir ini, yang ketertarikan terhadap mobil itu long lasting gitu, kayaknya cukup lama gitu dia bosennya. Tapi udah mah dia tuh sebenarnya nggak begitu jago nyetir kan ya. Dari awal juga niatnya tuh udah nggak bener gitu kayak yang pas dia awalnya ketemu sama mobil itu kan karena karavan dia kan ketabrak, udah gitu kan keguling. Terus yang lucunya dia tuh mikir gini, eh, wah itu keren banget benda apa ya itu, terus dia mikir nanti kalau aku naik itu eh, aku mau nabrak berapa karavan gitu. Jadi dia dari awal tuh udah niat itu pengen pakai mobil buat nabrak karavan orang lain. Jadi dari awal niatnya udah nggak bener. Lucu banget dah pokoknya si Katak. Dan akhirnya kan gitu karena memang dia punya uang kan, dia emang kaya, dia beli mobil, dipakai, nabrak, beli lagi yang baru, pakai, nabrak lagi, beli lagi yang baru. Jadi di situ dideskripsikan juga kan kalau di rumahnya dia itu jadi banyak bangkai mobil gitu loh, karena begitu rusak dia beli aja yang baru, soalnya dia banyak duit gitu ya, orang kaya. Kalau rusak nggak dibenerin langsung beli yang baru. Pokoknya lucu banget lah soal si Katak ini. Terus yang aku sorotin juga ya soal si Tuan Tikus Tanah, dia itu emang karakternya sengaja dibikinnya kayaknya pesimistis gitu ya, orang itu mellow gitu. Tipenya tuh yang mellow dia tuh. Nah, jadi cocok banget dipasangin sama tikus air yang optimistis, yang ceria gitu. Jadi cocok banget mereka dipasangin gitu. Kalau si Mole udah yang mellow udah gitu sedih gimana segala macam galau gitu ya. Nah, si tikus air ini yang apa bikin dia ceria kembali gitu yang membesarkan hatinya. Kan kayak waktu pas dia pulang pulang ke rumah itu kan dia kayak yang aduh rumah aku kotor udah lama nggak ditinggalin terus aku nggak punya makanan apa-apa segala macam terus yang si tikus airnya tenang aja kita bisa kok mengatasi ini oh coba kita cari ada makanan apa gitu udah gitu akhirnya jadi ceria lagi suasananya kayak gitu jadi pas banget lah persahabatan antara dua dua tikus itu gitu ya tikus tanah dan tikus air tapi kalau tokoh yang favorit aku sih paling suka sama si Mr. Badger sama Luwak dan aku paling bisa relate sama dia kayaknya yang terutama adalah karena eh, dia tidak suka bersosialisasi dia dia pengennya udah aja di rumah mana rumah dia tuh kan dia tinggalnya di hutan liar yang gelap udah gitu ya pokoknya di tengah hutan lah jauh dari mana-mana lah gitu tapi meskipun dia seperti itu sebenarnya dia ramah kan yang apa namanya terbukti pas di rumahnya dia itu pagi-pagi tahu-tahu udah datang apa sih dua anak landak gitu ya atau apa kalau nggak salah lupa pokoknya pagi-pagi tuh udah datang ke rumah dia gitu dan dia yang biasa-biasa aja iya udah boleh so kamu boleh datang ke sini makan di sini apa terserah gitu ya. Jadi kayaknya dia nggak mau ambil pusing gitu dan dia juga karena jarang bersosialisasi jadi dia nggak begitu tahu kalau kalau di masyarakat itu mana yang bisa berterima mana sikap yang sebenarnya apa namanya kurang sopan atau apa dia nggak begitu perhatiin pokoknya ya udah oke oke aja lah buat aku mah gitu dia tuh cool lah gitu chill aja gitu si Mr. Badger ini apalagi ya kayaknya udah deh segitu dulu udah panjang deh oh ya sama aku tuh kan nyobain juga akhirnya nyobain denger audiobooknya ya nyobain denger audiobooknya versi bahasa Inggris itu aku agak bingung juga sih agak bingung dengerinnya. Kalau kalau baca bisa gitu kebayang gitu. Oh iya ini kosakata ini ya maksudnya ke sini kebayang gitu seperti apa. Tapi ketika dengerin audiobooknya mungkin karena banyak kata-kata yang jarang aku dengar diucapkan. Jadi kayak yang tadi ngomong apa ya?
itu tadi dia ngomong apa gitu, karena banyak kosakata yang jarang aku dengar itu diucapkan gitu kan, agak kosakatanya udah yang Inggris yang lama ya gitu. Jadi itu sih akhirnya jadi bolak-balik dengerin audiobooknya terus baca e-booknya juga gitu untuk memastikan tadi dia ngomong apa. Gitu sih paling. Gitu aja dulu dari aku ya. Thank you. Thank you Kak Dia. Menarik banget. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Satrio, mungkin. Satrio belum baca bukunya setahu gue tadi. Oh oke. Aku Kalau aja, Kak, aku mau oh ada boleh yang boleh Kak. pertanyaan. Kan tadi Kak dia bilang katanya kalau versi Inggrisnya itu oke, iya, masih bisa dipahami. Itu yang versi apa tapi? Yang Gramedia itu, yang tipis itu atau yang Inggris apapun? Soalnya aku nemu, iya di itu di Google Playbook itu ada kayak The Wind in the Willow, nggak tahu itu versi apa, tapi dia covernya kayak lukisan jadul gitu. Nah, aku sempat baca kayak 1-2 halamannya, di situ oke bahasanya. Apa itu versi sederhananya lagi atau yang mana? Kalau yang di Gramedia itu versinya apa ya? Mungkin Mbak Tika mungkin bacanya yang di versi Gramedia itu gimana? Panjang-panjang gitu atau disederhanakan? Kalau yang versi Gramedia itu yang panjang, Kak. Oh, berarti Soalnya tadi ini. tadi katanya yang kakak tua 243 halaman kan? Heeh. Nah, kalau yang di Gramedia itu sama 244 halaman. Oh, Dia iya terus berarti. memang tulisannya agak agak kecil-kecil gitu, nggak ada Hmm. ilustrasinya. Ya kan memang Gramet Nggak, kan memang Gramet itu kan dia kan kayaknya nerbitin buku-buku klasik tuh, tapi yang apa ya? Yang memang dia tuh bikin harganya lebih terjangkau, tapi ya jadinya memang apa sih? Memang agak polos banget sih gitu jadinya. Jadi panjang sih. Ya ya benar berparagraf-paragraf gitu. Kayak misalnya nih ibarat dia tuh cuman mau ngomong apa rajin gitu misalnya. Dia tuh rajin koma apa tapi sebenarnya yang koma-koma tuh sama nggak sih sama rajin itu? Cuman maksudnya dia tuh ini tuh untuk penekanan gitu. Iya benar itu makanya aku sampai ngulang satu baris kalimat ini apa sampai diulangi lagi baca lagi. Jadi di intinya dia mau ngomong apa? Aku sampai gitu sepanjang baca ini. Makanya aku bingung ini sebenarnya gimana sih gitu. Yes. Berarti sama aja ya. Maksudnya yang versi Gramedia itu merujuk yang dari versi aslinya ya, Iya, bukan yang iya, disederhanakan ya. kan. Ah, sih. Terus aku mau tanya ini, kan aku tadi bolak-balik gambar ini. Nah, ini ada gambar mana tadi ya? Oh, ini. Tapi kalau di sini nggak kelihatan. Di halaman 187 ini ada gambarnya si katak ngendarai kuda. Ini gimana sih? Gedean kataknya, gedean kudanya daripada kataknya ini gimana? Ada yang bisa menjelaskan saya itu adegan apa? Mungkin nanti aku jadi tertarik membacanya. Kak Dia mungkin atau Rangga mungkin atau Mbak Alfa. Itu tuh kalau nggak salah si kataknya itu mencuri kuda ya kalau nggak salah ya Kak Step. Jadi dia itu mencuri kuda punya siapa gitu, terus dibawa lari gitu sama si kataknya itu. Itu pun juga kalau nggak salah masih pakai baju itu ya, pakai tukang laundry itu ya, bener ya. Nah itu, nah itu, Iya, benar-benar. ya, itu sih Kak memang seingatku itu sih. Tukang laundry. Tapi iya sih di sini di ilustrasinya ada adegan dia cuci baju gitu sampai sambil wajahnya kayak mager gitu. Oh my Iya, God. itu kan demi demi kabur dari penjara dia menyamar menjadi bibi tukang cuci baju gitu. Jadi Oh iya. Oh aku Betul. baru baca sampai sampai yang dia dimasukin penjara. Iya kayaknya. Heeh. Heeh, heeh. Sampai situ kayaknya aku baru baca itu. Terus nggak tahu apa lagi itu. Oh alah, ya. Terus dia berhasil kabur gitu ya berarti. Mm-mm. Ya ini yang aku agak nggak masuk akal ini antara ukuran hewan dan ukuran manusia ini seberapa?
Aku membayangkannya itu agak absurd soalnya. Ini gimana jadinya? Kok ini katanya pas berdiri dia sepinggangnya sepinggangnya polisi. Tapi pas ada adegan di depannya gerbang yang ada di anuin apa pistol sama apa ini ya penjaganya bukan? Kok mereka kelihatan kecil banget gitu loh. Saya bingung jadinya. Yang benar yang mana? Memang benar-benar fantasi kayaknya ini ya berarti. Ja- Jalur zaman genrenya juga masuk kategori fantasi gitu ya. Kalau aku ngeliatnya sih kayaknya ukurannya itu memang memang ukuran kecil gitu toh. Soalnya kan itu kan ada ilustrasinya manusia, terus ada si kataknya juga kan. Dia kan kayaknya Hmm. tingginya cuma kayak selutut gitu kan, Iya, ilustrasinya sepinggang yang mbak, di situ. sepinggang loh mbak. Sisi mana? Ini dia Sepinggang pakai, kok. iya yang dia pakai baju laundry ini yang baju cewek Oh, ini. baju menteri itu toh. Itu dia Oh, sepinggang. Nggak ada sepinggang ada lah di itu ya. depannya tiket, Di bawah di pinggang. depannya. Ini tadi gua buka nih. Udah, apa yang belum? Ini kok besar banget katanya ini. Ini yang salah ilustratornya, apa emang ceritanya segitu? Kan saya jadi bingung. Soalnya di yang lainnya tuh tak lihat dia kan yang kayak tikus sama yang lainnya bener kan kayak ukurannya kecil gitu. Terus kok tiba-tiba ada adegan yang mobil, si katak naik mobil, terus habis gitu sebelahnya ada polisi jejeran. Kayak loh, ini apa sih? Aku bingung Aku jadinya. tuh waktu baca itu juga kayak yang bayang kene gitu toh. Heeh. Eh, waktu dia waktu ilustrasinya kayaknya yang pertama dia ketemu mobil itu kan kayaknya ukuran mobilnya itu nggak gede kan. Heeh. Tapi waktu dia nyuri mobil itu kan kayaknya nyuri mobilnya manusia. Iya nggak sih? Iya, iya, iya. Atau Nah itu makanya aku bingung itu nah gimana. itu tuh dia bisa naiknya tuh gimana gitu loh. Maksudnya nyetirnya itu loh. Aku tuh sempat Nah, sampai kepikiran gitu loh, Mbak. nah ya makanya aku ya bingung ini loh. Nah ini loh, lihat. Sebesar Iya, ini, kata makanya. apa ini sebesar ini? Oh my God. Aku bingung jadinya. Mungkin ini tuh antara fantasi apa gimana. Kalau memang Fabel kan memang ya udah dunianya tapi ukuran aslinya gitu kan. Atau gimana berarti. Tapi ini ada gininya. Makanya aku jadi bingung ini jadi genrenya apa gitu. Mungkin masuk masuk ada fantasinya juga paling ya. Karena kan Fabel gini juga dan melibatkan manusia. Kayak gitu juga. Kalau kalau boleh nambahin ya Kak, kayaknya memang agak campur-campur genrenya. Soalnya yang bikin aku bingung itu mereka itu hewan, tapi makanannya makanan manusia gitu kan. Roti, keju, bacon, telur gitu kan. Minum wine itu sebenarnya yang bikin aku awalnya tuh kepikirannya, oh ini paling mereka makan apalah, makan ya makan makanan hewan gitu. Cuman ternyata begitu di rumahnya enggak kok, mereka makan-makan manusia juga. Jadi jadi memang kayaknya agak campur-campur deh. Iya iya benar-benar itu yang di rumahnya si tikus tanah itu juga tikus airnya kan menemukan se sekaleng sarden. Kok apa ceritanya makan sarden? Oh my God. Jadi ya, ya mungkin ini agak-agak komedi juga kali ya ini. Bisa dikategorikan kayak bacaan yang agak-agak komedi gitu. Cuman mungkin pas aku baca itu aku rada nggak ngeh gitu loh. Kayak, "Hah, gimana?" Agak-agak nge-lag saya baca ini. Tapi aku mungkin bakal tetap lanjut sih. Tapi pelan-pelan. Gitu. Karena kayaknya menarik gitu sampai belakang. Kayak ngeliat tingkahnya si kataknya ini ada aja kayaknya ngapain aja dia itu. Teman-teman lain mungkin Kak Satria mau nambahin? Boleh Kak, nggak apa-apa sih. Iya, maaf sebelumnya aku kan belum baca sampai habis ya, tapi jadi aku mau komen dari segi bahasanya aja. Kalau sebelum ini aku baca klasik children's classic yang pure bahasa Inggris itu bacanya Anne of Green Gables sama The Secret Garden, dan dua-duanya itu aku baca dari yang udah public domain, jadi kayak
naskah aslinya gitu yang belum diterjemahkan, dan itu kalau menurutku lebih eh lebih apa ya, lebih bisa dipahami kata-katanya sih daripada yang ini. Padahal kalau sepengetahuanku ya, yang The Wind in the Willows ini terbitnya malah lebih modern daripada si dua karya itu tadi, kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Tapi entah kenapa bahasa yang dipakai di The Wind in the Willows ini lebih ribet gitu. Aku waktu nge-skimming baca, aku kan baca yang versi bahasa Inggris di Pusnas juga, itu panjang dan aku expect-nya kayak End of Green Gables itu kan dia waktu ngomong panjang banget, nggak ada titiknya gitu ya. Kalau yang ini ternyata malah yang panjangnya itu yang di penjelasan, apa ya, kayak narasinya gitu yang panjang, dan itu aku nggak bisa nangkep apa maksud dia nulis semua itu. Tapi aku waktu bacanya lebih fokus ke dialog-dialognya mereka aja gitu. Bahkan aku pahamnya malah dari dialog-dialog yang ada di buku ini. Aku udah nggak peduliin lagi dia ada di mana, yang penting dia ngomong apa aku paham. Dan baca buku ini tuh apa ya, bikin aku agak stres sendiri sih, keinget zaman-zaman waktu masih awal kuliah yang disuruh baca novel bahasa Inggris tapi aku nggak tahu artinya gitu. Itu aja sih Kak menurutku. Oh iya, kalau dari terjemahannya Kakak Tua, menurutku itu aku baca yang bab satunya aja yang gratis itu. Itu menurutku mereka pengen memberikan rasa khas yang ada di teks awal buku ini ke bahasa Indonesia gitu. Jadinya malah lebih sulit buat dipahami karena nggak disingkat sama mereka, diterjemahkan kayak plek-ketiplek yang ada di buku bahasa Inggris langsung ke bahasa Indonesia. Jadi itu sih menurutku yang bikin rasanya kayak baca apa terjemahan dari Google Translate gitu Kak. Makasih. Iya, iya, iya. Aku setuju sih. Memang aku juga permasalahannya gitu kan, nggak bisa, karena narasinya itu kayak dipanjang-panjangin gitu kan. Jadi aku sih nyebutnya kayak hiperbolis ya. Kayak tahu bahasa Indonesia majas hiperbolis gitu ya, kayak gitu. Kan dipanjang-panjangin gitu. Intinya ya sama, cuman itu doang gitu kan. Nah, akhirnya aku juga sempat pakai caranya si Satrio itu. Aku skip yang penjelasan-penjelasan narasi-narasinya, makanya ini sudah sampai 126 akhirnya. Ya itu karena aku skip apa narasi, skip cari dialognya baru dibaca. Oh ini tadi ngapain? Oh nanti kalau misalnya nggak nyambung balik lagi ke beberapa ini. Ya memang agak lama tapi biar bisa paham aku jadinya gitu. Bener sih. Kayaknya aku juga setuju sih, kayaknya sama kakak tuh diterjemahin kayak gini biar biar sama pengalaman bacanya kayak baca versi klasik aslinya, kayak jadi kita merasa baca saat zaman dulu si Grahamnya ini menulis seperti gaya ini gitu. Tapi jadi bikin susah bacanya. Iya, kayaknya sih kalau dibaca pelan-pelan dan terus-terusan harusnya sih masih bisa ya. Harusnya gitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau berpendapat? Oh, tokoh favorit siapa? Kalau aku ya sama sih kayak kak dia, aku suka si tikus air sama tuan bejernya yang tuan luwaknya itu. Soalnya dia kayak ya itu aku ngiranya itu sudah kayak apa sih istilahnya kalau orang di Muslim itu suzon suzon duluan sama tuan bejernya itu. Soalnya kan si tikus air bilang kamu tidak bisa mengganggunya, tidak bisa sembarangan orang mengganggunya. Ternyata nah, orangnya baik-baik aja, kok orang hewannya baik-baik aja kan gitu kan. Jadi ya terus aku baru baik ya si bejernya, terus dia kayak ramah dan lain-lain itu aku sukanya itu. Tikus air itu beneran sih itu yang katanya kak dia tadi, dia kan kayak ekstrovert gitu ya, penyemangat bagi semuanya gitu kan, kayak gitu. Itu kalau yang lain mungkin teman-teman siapa mungkin tokoh favoritnya? Mbak Tika mungkin. Kalau aku tokoh favoritnya tikus air sih. Nggak tahu, menurut aku dia tuh yang paling mengayomi gitu dibanding yang lain. Terus dia memang memang kalau yang si Badger Luwak itu memang dia tuh dihormati. Cuma dia tuh kayak apa ya?
menurut aku lebih ke sosok yang dituakan gitu. Jadi orang tuh masih agak segan sama dia. Kalau tikus air kan ya memang itu temennya gitu. Dia tuh sabar banget sama teman-temannya soalnya. Yang aku tuh inget banget waktu pertama kali ketemu sama tikus tanah itu kan naik perahu bawa keranjang makan siang. Terus si tikus tanahnya kan pengen mendayung terus karena nggak biasa mendayung, perahunya terguling kan. Terus iya kan keranjang makannya kan jatuh semua. Keranjang makan jatuh semua. Habis itu si tikus tanahnya kayak, ya ampun tikus air gimana nih? Aku bodoh sekali apa gitu. Udah nggak enakan. Udah nggak apa-apa. Aku bisa berenang. Terus habis itu udah dia berenang gitu. Dia berenang ke bawah ngambilin ituan makanannya satu-satu. Habis itu habis itu udah gitu. Dia tuh menurut aku yang paling sabar sih sama yang tadi yang kata Mbak Dia tadi yang waktu atau Mbak Alfa tadi ya aku agak lupa tadi siapa yang ini yang dia di apa yang di rumahnya tikus tanah itu yang bener-bener tikus tanahnya tuh nggak pede gitu di rumahnya nggak ada makanan apa-apa terus tikus airnya udah nggak apa-apa nanti habis itu dia yang menjara rumahnya gitu udah gitu dia tuh nyuruh apa sih ada field mice ada kayak tikus-tikus kecil yang mampir ke rumah-rumah terus nyanyi teater itu nggak sih nah itu kan disuruh belanja lagi dikasih uang disuruh belanja habis itu disuruh makan sama-sama kan maksudnya dia tuh sangat bisa mengayomi teman-temannya gitu jadi itu sih aku suka tikus 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 air. Tikus air ini kelihatan banget leadershipnya. Leadership sekali dia itu. Iya, 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 I see. Ya, ya benar sih. Dia kayak kayak pemimpin banget kayak tidak apa-apa, tidak masalah, ada jalan keluar. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau nambahin? Siapa, siapa, siapa? Kalau sebentar tadi itu apa ya? Wait, 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 wait. Kalau aku Eh, sendiri ini aja deh, tokoh favoritnya Katak aja biar beda. Katak karena dia lucu, pakai itu baju laundry, sama naik kuda. Tapi memang paling menghibur. Itu paling menghibur sih, kocak banget lawaknya. iya, 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 benar sih, benar sih. Aku soalnya belum sampai situ. Aku masih sampai yang dia kabur lewat apa tuh jendela itu kayak tikus airnya dibodohin mau aja dia terus kabur udah itu sih. Mana aku ngapain sih kamu tuh tingkah polanya banyak banget kayak gitu. Apa sih kayak gitu. Terus belum sampai belakang-belakang kayaknya ini cuma mau lanjut aja tapi pelan-pelan. Kayak penasaran aku sih tingkahnya si katak ini kayak gimana. Dia tuh manipulatif juga loh si Katak. Oh iya, Manipulatif juga dia. Kan awalnya kan dia bener. mau pas si tikus tanah sama tikus air datang ke rumahnya, kan dia tiba-tiba nodong, ayo ayo kita naik karavan gitu kan. Awalnya kan nggak mau kan si tikus tikus air itu kan nggak mau. Eh, nggak mau pokoknya aku nggak mau gitu. Begitu dia tahu kalau si tikus air ini agak susah gitu untuk dibujuk, makanya dia ngedeketinnya ke tikus tanah kan, "Ini nanti seru loh, nanti gini gini gini." Si tikus tanah karena yang dia biasanya di dalam tanah dan apa namanya, dia kayak, apa namanya, pengen mencoba sesuatu yang baru kan begitu naik, ke atas itu, dia pengen pengen nyobain mendayung lah, pengen nyobain apa segala macem gitu. Jadi si kataknya ngedeketinnya ke tikus tanah, terus ngisik-ngisikin, "Udah tenang aja nanti kita, makan dulu," gitu kan di lobi dulu ya, "Kita makan-makan dulu santai santai, nggak perlu harus jawab sekarang," gitu. Tapi ujung-ujung itu yang dia persuasif juga gitu, "Nanti seru loh, udah nggak apa-apa, udah aku siapin segala macam." Iya bener. Kocak Tapi banget. dia ujung-ujungnya kan yang ngerjain kayak beres-beres dan lain-lain Iya malah si iya itu. teman-temannya ini sebel banget gitu. Dasar.
Mana? Dia ujung-ujungnya dia leha-leha. tidur gitu. Lah ya. Tikus tanah sama tikus air kan yang nyiapin segala macam. Astaga, iya makanya lah ini kok jadi diperalat sama kataknya ini. Ya Astaga. itu lucu banget. Yang dia pura-pura insaf pula gitu kan. Ya aku janji aku nggak akan nyetir mobil. Ternyata bohong. Lucu banget pokoknya. Iya benar-benar benar. Iya kalau dibahas lagi ternyata lucu juga ya. Soalnya selama aku baca tuh bawaannya kesel sama si katak. Tapi kalau dibahas Dulu gini kayaknya juga makanya dapat perspektif baru. Oh iya ya, iya ya, kalau dilihat dia lucu banget, dia lucu juga ya kayak tingkahnya gitu. ya Kak Yang Step lain harus nih, membaca sampai siap terakhir. siap, aku akan berusaha. Yang lain teman-teman mungkin siapa? Mbak Alfa mungkin. Tadi sudah ya Mbak Alfa ini tokoh favoritnya tadi. Udah sih. Sudah ya tadi. Tokoh favorit, aku kayaknya sama sih sama siapa Mbak Tika. Aku suka tikus air ya. Kayaknya dia itu bisa jadi teman semua orang. Benar-benar. Iya. Iya iya. Dan apa ya, punya ide-ide dan selalu inovatif, inovatif. Oke, Gitu. iya 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 benar-benar. Ada lagi mungkin Iya sih, teman-teman yang mau bener sih. nambahin? Kalau sudah, mungkin quotes. Teman-teman ada yang suka mengutip quotes yang paling kemana? Kayaknya lihat quotesnya Kak Diah ya. Tapi itu yang pas bagian apa ya? Di Instagram itu kemarin Kak. Oh, itu pas bagian awal banget Hmm? yang waktu itu kan awal banget itu mereka lagi musim semi ya. Jadi di Heeh. situ disebutinnya lagi spring cleaning gitu kan. Terus si mall ini si tikus tanah udah selesai dia beres-beres rumah, dia naik ke atas kan. Udah gitu dia lihat orang lain pada sibuk, dia udah santai gitu, udah leha-leha, aku udah selesai beres-beres gitu. Jadi kayaknya aku kayak bisa relate gitu. Jadi kesenangan kita saat sedang liburan itu bukan karena kita bisa leha-leha, tapi melihat orang lain sibuk dan kita enggak. Oh, Relate sekali ya. Apalagi kalau yang ini, kalau temennya kerja kantoran gini. Jadi sudah lagi. Kalau yang kalau yang pekerja single kayak aku gini susah. Gimana dia? Iya, 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 I see, I see. Oh, gitu. Ada teman lain mungkin yang quotes-nya yang disuka? belum nemu sampai nemu quote. Oke, Mbak. Kalau mungkin kalau sudah nggak ada lagi teman-teman mungkin yang mau disampaikan, nanti habis ini kita akhiri untuk diskusinya ya. Mungkin apa? Oh, nggak ada yang bawa bukunya kah? Buat di screenshot, buat dokumentasi Bukunya teman-teman. di kos. Oh, bukunya di kelas. Oh, aku tahu orang enggak. Kamu bawa pegang buku apa gitu di depan. Nanti aku Aku edit. selalu bawa sih Kak kalau buku sih. Aku edit nanti. Tempel. Oke, oke. Kak dia juga dong, Kak dia. Mbak Tika juga pakai HP-nya aja nggak apa-apa. Nanti aku terangin. Buku aku tuh di Mbak Alfa juga. Bandung. Nggak apa-apa, Mbak. Pakai buku bebas. Ya udah Pakai pakai buku buku bebas. bebas. Mbak, siapa namanya? Mbak Alfa ini Jadi ada editing. watermarknya ya ininya. Oh, Hmm? ada ininya loh. Ada Kameranya kayak background, ada ada background background. atau watermarknya. Oh, se. Jadi putih gitu. Nah, buku apapun. Nanti Background. aku edit. Siap. Oh, ini kalau di bagian recordnya kelihatan nih nanti. Jadi ternyata fotonya nggak pakai foto bukunya gitu. Mana Mbak? Ayo Mbak.
Sisa. Oh, si Rangga Si. udah diinikan sama teman-temannya nih. Belum, Di nggak mau. grunya Maaf loh, teman-teman. maaf. Sudah kan Mbak ke ini ya, ke setting filternya gitu ya? Eh, background sih, Oh, si. background. Di bagian video filter, Mbak. Video filter, terus bagian background virtual, nanti di non yang bagian ini. Sudah kan? Iya, kan, sudah. Eh, Ya, itu serang. Ya, agak jauhan, Mbak. Nah, gitu. Agak jauhan. Nah, gitu, gitu. Mundur, mundur, Mbak. Nah, sip. Siap, aku screenshot ya. Mana screenshotku? Mana screenshot? Kok aku tiba-tiba lupa? Oh, ini nih. Ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Bentar, 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 bentar. Maaf. Minta tutup ininya. Biar kelihatan. Nah, gini kan jelas. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sebentar aku lihat dulu ya. Bentar, bentar. Hmm. Hmm. Takutnya. Hmm. Hmm. Oke, sudah masuk semua. Sip. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join di diskusi malam ini. Terima kasih untuk Rangga yang aku panikin sama Kak Dia juga yang tiba-tiba aku chat karena aku panik. Makasih semuanya. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di next diskusi. Bye-bye semuanya. Terima Oke, thank kasih. you semua. Thank you. Ya.